Ya Pak ya, kita sambil jalan karena ini nganterin Pak Jokowi mau langsung blusukan lagi. Nah Pak Jokowi, saya inget banget kata-katanya Bapak nih, kalau Jakarta itu banyak banget masalahnya. Terus prioritasnya apa dong Pak yang harus diberesin pertama kali? Memang sudah terlanjur ruwet dan kronis, tapi apapun kita harus optimis menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya kira memang tahapan-tahapan untuk menyelesaikan itu ada, tapi kan perlu waktu. Ribut ya Pak ya? Contoh misalnya kayak kemacetan, ini satu-satunya jalan transportasi massal. Transportasi massal belum ada, monorail belum, MRT belum. Tapi kan ini Mei kan sudah diputuskan dan sudah dimulai MRT-nya. Monorailnya bulan Juni ini juga akan kita putuskan dan dimulai. Tapi selesainya kan masih nunggu. MRT masih nunggu 6 tahun, monorail kira-kira nunggu 3 tahun, kan memang perlu waktu. Tapi ini kan masyarakatnya udah membludak nih Pak, banyak banget kalau misalnya orang-orang dari luar Jakarta juga datang. Ini gimana Pak, urbanisasinya nggak merata? Apa emang ini masalahnya Pak? Ya problemnya memang urbanisasi yang tidak bisa kita hambat, karena apapun di Jakarta ini kelihatan gulanya gitu loh, sehingga ya ekonominya tumbuh, kemudian ya berdatangan dari luar untuk mencari rezeki di Jakarta. Problemnya itu. Kita sambil jalan lagi ya Pak ya, karena Bapak nih rupanya katanya tergesa-gesa, nggak apa-apa, kita gangguin sedikit. Nah Pak, kalau gitu ngomongin soal kesejahteraan masyarakat. Ini kan masyarakat miskin ada berapa juta sih Pak sebenarnya yang memerlukan bantuan di Jakarta? Yang miskin ada. Wah, ini salah satunya saudara yang membutuhkan bantuan. Ibu, kenapa Ibu? Saya pergi lagi semalam, saya ke rumah bapak tapi nggak bisa juga Pak. Saya sakit. Saudara, ini memang ternyata banyak sekali rakyat yang jauh-jauh justru bukan dari Jakarta datang. Dari mana Ibu? Saya dari Pondok Cabe, Bapak. Pondok Cabe. Bapak pensiunan PNS Pak. Terus? Saya udah dioperasi tapi saya punya utang, tolonglah Pak saya Pak. Semalam saya. Sini, Duk. Ayo. Sini. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Haris, biar selesai. Di fotokopi yang diberikan ke saya. Ke dalam aja, diajak ke dalam. Baru diomongin Pak. Saya ini dari NTB ini satu di Saya tak nyelesain keluar sebentar. Ya, nanti ditunggu. Ya. Banyak sekali yang mau bertemu dengan Jokowi. Gak cuma air rupanya. Ya. Tinggal di Jakarta itu memang berasa makin pendek ya, karena gedungnya makin tinggi. Dari tahun 2009 sampai 2012 aja, tingkat pertumbuhan gedung pencakar langit di Jakarta mencapai 87,5% dan menjadikan Jakarta sebagai kota dengan pertumbuhan gedung pencakar langit tercepat di dunia. Nantinya tahun 2020 akan ada 250 gedung pencakar langit yang salah satunya adalah gedung pencakar langit tertinggi di Asia Tenggara. Kabar baik, makin banyak lapangan pekerjaan, makin banyak mall. Loh. Tadi disebutin apa? Pembangunan makin pesat ya? Iya. Tapi pertanyaannya dirasain nggak sama semua orang? Merata nggak pembangunan di Jakarta? Makanya turun dulu, jangan lihat dari atas. Turun ke bawah. Bener untuk juga nih melihat. apa kata Mpok Nori ini ya. Nah sini, biar kita tahu sebenarnya apa Jakarta. Iya juga ya. Tadi pembangunan katanya pesat, tapi masih banyak ironi yang kita lihat di Jakarta. Juga disebut lapangan kerja makin banyak. Tunggu. sih. Ironinya apa nih? Ironinya, tunggu dulu, lapangan kerja makin banyak datang ke Jakarta. Ironinya muncul ketika di situ tuh banyak gedung tinggi. Bagus kan? Di sana ada bagus nggak? Itu ada permukiman kumuh, Riko. Bener juga nih ya. Permukiman kumuh ini karena semakin banyak orang yang datang ke Jakarta karena katanya pembangunan pesat. Lapangan kerja katanya ada, tapi nggak dibarengi dengan tata ruang yang bagus. Akhirnya mereka pada tinggal di tempat yang seharusnya tidak ditinggali. Nah, bukan peruntukannya termasuk di Waduk Pluit. Kalau kita lihat itu bahaya kok. Bahaya buat mereka, bahaya juga buat Jakarta. Makanya kemarin sempat banjir Pluit gara-gara waduknya memang dari harus yang ada malah dipakai buat yang tidak seharusnya gitu. Nah, padahal Waduk Pluit itu kan vital ya buat Jakarta. Kemarin banjir hebat karena Waduk Pluit ini pendangkalan. Belum lagi ini. Ini sampah tinggi banget ini. Banyak banget di sini. Sepinggang saya dan itu mengelilingi Waduk Pluit ini. Yang padahal luasnya sebenarnya ada 80 hektar untuk menampung air supaya Jakarta
nggak kebanjiran. Ceritanya sih Ceritanya seperti itu. gitu idealnya, tapi kemarin kita lihat banjirnya gila kan, karena ini juga ada Banjirnya gila. banjirnya gila, masih sampai 2 meter di Pluit, bahkan sampai 2,5 meter. Nah ini nih Karena ada fungsinya tidak alat-alat sesuai. berat sih yang sedang mengeruk sampah-sampah dari Waduk Pluit karena memang mau dinormalisasi supaya luasnya bisa tetap besar dan juga tetap dalam untuk nampung air. Padahal ini waduk sudah dibangun dari zaman Belanda, tapi makin hari kok ya makin jadi nggak benar gitu. Semakin banyak sampah, semakin banyak orang yang bermukim di tanggul-tanggul di dekat Waduk Pluit. Dikerokin, nggak masuk angin, dikerukin atau diambilin sampahnya, ya percuma juga kalau warganya tetap buang sampah sembarangan. Itu yang harus dirubah. Tapi kita pengen tahu nih sebenarnya seperti apa sih Waduk Pluit dulu waktu mungkin masih berfungsi. Kita tanya ke abang kita yang tahu nih, Ini yang kayaknya paham Jakarta. lagi bisa sih naik, ini lagi merenung kayaknya. Ini tolong Mikirin pegangin nasib Jakarta dan juga Nah. ibu kota. Assalamualaikum, Bang. Bang Waalaikumsalam Yaya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi apa nih? Lagi merenung melihat Jakarta atau gimana nih? Ya kita hidup perlu perenungan dan kita hidup perlu tempat tinggal. Nah, saya berpikir bahwa tempat ini memiliki kisah yang perih buat banyak masyarakat. Waduk Pluit maksudnya? Iya, tempat yang kita sedang berenung-renung di sini. Nah, saya sedang berenung ini. Dulunya ini waduk kayak apa sih, Bang? Ya dulunya ini kan memang fungsinya untuk apa resapan air dan dia menjadi sengsara seperti ini karena dia memang ada di lokasi yang kota metropolitan dan ente tahu sendiri dah metropolitan itu kan magnet seperti makanan yang Semua manis. datang ke sini. Orang pengen datang ke sini, tetapi sementara itu juga mereka tidak mengukur bahwa kemampuan saya apa kalau saya sampai di sini. Maka orang-orang yang tidak mempunyai skill, yang tidak mempunyai keahlian untuk hidup secara layak di sini, mereka akhirnya tinggal di sembarangan tempat. Nah, ini berkaitan dengan urbanisasi juga ya, Bang ya? Itu yang ingin saya katakan bahwa urbanisasi itu pada gilirannya pun menimbulkan hal-hal negatif seperti itu. Ini normalisasi memang sedang digalakkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya. Kalau abang lihat udah bagus nggak nih? Saya kasih jempol 4 ya, sama kaki. Kalau kamu bisa kasih jempol juga, Boleh deh, boleh, berarti boleh. banyak. Nah, upaya ini ketegasan pemerintah menjadi penting. Aha. Karena rakyat itu mendengar apa yang diucapkan oleh pemerintah. Normalisasi ini kalau pemerintah mencela-mencela, ya ntar silakan Pak, tempatin lagi, ntar saya gusur baru, silakan. Nah, bukan itu yang kita inginkan. Maka konsistensi pemerintah, ketegasan pemerintah menjadi penting dalam upaya menyelamatkan waduk. Bicara Jakarta, kita pantun dulu. Oh, keren. Udah latihan Lanjut. jam 5. Naik andong dari Semanggi, Wis. beli rebung, ditaruh di atas atau di dalam perigi. Panjang ya. Gedong makin tinggi. Ya. Tapi rakyat bingung kemana pergi. Iya kan? Asik lumayan ya, Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bang, keren Oke, juga tadi terima kasih, Bang. harapan-harapan dari warga Jakarta. Silakan merenung lagi dan Ya, juga terima siapa kasih. tahu ada ide untuk Ya. Gubernur kita Joko Widodo ya. Dan Karena Pak memang Basuki permasalahan Cahayapurnama. Jakarta masih banyak banget. Betul lagi, Sin. Hati-hati. Banyak permasalahan Jakarta, tapi bagaimana orang nomor 1 Jakarta tanggapannya nih? Ya. Kita pengen tahu Pak Jokowi. Ini dia. Cindy sama Riko, kalian boleh jalan-jalan keliling ke ibu kota, tapi sekarang gilirannya ayo untuk wawancara langsung sama yang punya Jakarta. Selamat siang Pak Jokowi, apa nih kabar? Ya, alhamdulillah kabar baik. Gangguin boleh ya Pak ya? Kita sambil jalan karena ini nganterin Pak Jokowi mau langsung blusukan lagi. Nah, Pak Jokowi, saya inget banget kata-katanya Bapak nih, kalau Jakarta itu banyak banget masalahnya. Terus prioritasnya apa dong Pak yang harus diberesin pertama kali? Memang sudah terlanjur ruwet dan kronis, tapi apapun kita harus optimis menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Saya kira memang tahapan-tahapan untuk menyelesaikan itu ada, tapi kan perlu waktu. Ribut ya Pak ya? Contoh misalnya kayak kemacetan, ini satu-satunya jalan transportasi massal. Transportasi massal belum ada, monorail belum, MRT belum. Tapi kan ini Mei kan sudah diputuskan dan sudah dimulai MRT-nya. Monorailnya bulan Juni ini juga akan kita putuskan dan dimulai. Tapi selesainya kan masih nunggu. MRT masih nunggu 6 tahun. Monorail kira-kira nunggu 3 tahun, kan memang perlu waktu. Tapi ini kan masyarakatnya udah membludak nih Pak. Banyak banget kalau misalnya orang-orang dari luar Jakarta juga datang. Ini gimana Pak urbanisasinya nggak merata? Apa emang ini masalahnya Pak? Ya, problemnya memang urbanisasi yang tidak bisa kita hambat karena apa? Apapun di Jakarta ini kelihatan gulanya gitu loh, sehingga Gulanya, Pak?
Ya ekonominya tumbuh, kemudian ya berdatangan dari luar untuk mencari rezeki di Jakarta. Problemnya itu. Kita sambil jalan lagi ya Pak ya, karena Bapak nih rupanya katanya tergesa-gesa, nggak apa-apa, kita gangguin sedikit. Nah Pak, kalau gitu ngomongin soal kesejahteraan masyarakat. Ini kan masyarakat miskin ada berapa juta sih Pak sebenarnya yang memerlukan bantuan di Jakarta? Yang miskin ada. Wah, ini salah satunya saudara yang membutuhkan bantuan. Ibu, Kenapa? Ibu kenapa Ibu? Dan 6 bulan saya pergi lagi semalam saya ke rumah bapak tapi nggak bisa juga Pak. Saya sakit. Saudara, ini Mama Nata banyak sekali rakyat yang jauh-jauh justru bukan dari Jakarta datang. Dari mana Ibu? Saya dari Pondok Cabe, Bapak. Pondok Cabe. Bapak Kenapa? pensiunan PNS, Pak. Terus? Saya udah dioperasi tapi saya punya utang. Tolonglah Pak saya, Pak. Semalam saya Sini, ayo sini, Duk. Ayo. Sini. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Haris, biar selesai. Di fotokopinya berikan ke saya. Ke dalam aja, diajak ke dalam. Baru diomongin Pak. Saya ini dari NTB ini satu di Saya tak nyelesain keluar sebentar. Ya, nanti ditunggu. Ya. Banyak sekali yang mau bertemu dengan Jokowi. Gak cuma air rupanya. Kebanjiran beda di pokok angin Kebutuhan masyarakat Jakarta banyak sekali ya Pak ya. Sampai ini Setiap hari seperti ini. Setiap hari masalah, problem yang kecil-kecil, masalah rumah tangga, masalah masyarakat, masalah kayak tadi masalah utang, semuanya masuk tiap hari. Dan ya yang tidak ada masalah kan. jadi kaget dengar pernyataan Bapak mengenai BLSM. Bapak justru kurang setuju sama BLSM. Lo warga miskin ini gimana toh Pak? Enggak, saya hanya ngomong sebaiknya BLSM itu diarahkan pada usaha-usaha produktif, usaha rumah tangga produktif, usaha kampung yang produktif gitu. Akhir dong Pak, ini kan ulang tahun Pak. Kita bersama ngucapin selamat ulang tahun Pak untuk Jakarta. Kepada seluruh warga Jakarta, masyarakat Jakarta, rakyat Jakarta, saya Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun Jakarta yang ke-486. Luar biasa Jokowi. Selamat ulang tahun. Nonton Kompas TV ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Jokowi. Selamat kembali bertugas. aneh jadi gemeteran warawi keserimpet rumah saya kebanjiran. Saya sepakat dengan Riko dan Cindy, bagaimanapun pembangunan memang harus merata. Nitya pun jadi juga mengambil intisari yang sama dengan Pak Joko Widodo. Dan saudara, memang padatnya penduduk Jakarta menjadi salah satu masalah yang akhirnya memicu persoalan lain. Lalu sebenarnya seperti apa sih kepadatan penduduk di Jakarta ini? Menurut data Badan Pusat Statistik di tahun 2012, rata-rata ada 14 hingga 15 orang dalam 1 meter persegi lahan di Jakarta. Kira-kira seperti apa? Kita akan tentu sulit untuk membayangkan. Namun kami akan coba untuk membuat sebuah ilustrasi bagi Anda bagaimana sebetulnya padatnya 14 orang berada dalam 1 meter persegi lahan. Ya, kita lihat bersama. Sebegitu banyak orang, 14 hingga 15 orang dalam 1 meter persegi. Ternyata sangat sempit. Jakarta memang sangat sempit. Dan dalam ilustrasi tadi kita juga lihat ada bahkan tidak kebagian tempat. Tentu ilustrasi tadi juga mengabaikan adanya pergantian penghuni rumah yang berbeda dalam bekerja. Baik keberadaan anak-anak yang sekolah maupun penyebaran tak merata di Jakarta. Dan saudara, sesaat lagi kita akan kembali ke Riko dan Cindy yang akan melihat dari dekat tradisi Betawi yang ingin dihidupkan kembali oleh Gubernur Joko Widodo. Kompas Siang spesial ulang tahun Jakarta akan hadir dari satu lokasi yang masih kental dengan tradisi dan budaya Betawi. Jangan kemana-mana.